Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, silakan duduk umat Tuhan. Saya ucapkan selamat sore, happy Merry Christmas, Happy Merry Christmas to you ya. Bagi beberapa yang tidak sempat ketemu. Nah, hari ini saudara yang kasih, kita sedang berada untuk beribadah, menerima pesan akhir tahun 2022, yaitu kita menyambut tahun 2023, 2031 sebagai tahun percepatan dan peningkatan supernatural. The end of the year message today, 2022, December 31. We are preparing for the message Welcome 2030, 23, 2031, the year of supernatural acceleration and improvement or acceleration in our life. Nah, hari ini saya akan bicara khusus tentang Tuhan adalah penguasa ruang dan waktu. Katakan demikian, Tuhan, God is the one who reign to conquer the space and the time. Waktu berlalu begitu cepat. Now we quickly left 2022, going to welcome 2023. Dengan cepat akan kita masuk pada tahun yang baru. Waktu begitu berjalan dengan cepat. Time goes very fast, ya. Saudara rasakan waktu berjalan dengan cepat? Waktu sangat cepat berlalu. Kita menghadapi dan melewati tahun 2022 ini. Mungkin ada beberapa orang yang berkecil hati karena kita tidak melihat jawaban atau panen atau tuan yang kita harapkan secara penuh. Apa yang kita percaya kepada Tuhan untuk Tuhan lakukan tahun ini. Mungkin kita dipenuhi dengan ketidakpastian, kecemasan, atau hal-hal tertentu yang terjadi. Ya. As you face and get through 2022, you may discourage because you didn't see the full of what you have hope in God in this year doing into your life, what you trust in God to experience, to receive, but maybe not full. Tapi jangan takut saudara yang kasih, belum berakhir, amen. Masih ada kesempatan, bila Tuhan berkenan kita akan masuk. Itulah sebabnya be patient people of God. Sabarlah, bilang di kiri kanan, be patient. Sabarlah, amen. Mungkin membuat kita tidak pasti, mungkin membuat kita sedikit ragu, tapi saudara hilangkan semuanya itu dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ingin supaya kita tahu bahwa kita tidak menghadapi secara sendirian musim-musim dalam hidup kita. Amen. We are not alone facing the season of our life. Kita harus tahu dan kita harus percaya God is with us. He moving, going, walking with us. Bersama dengan kita, together with us. Tuhan mau supaya we are be strengthened, dikuatkan di dalam batin kita, strengthened within. Di dalam batin kita ini dikuatkan agar kita mendapatkan penyegaran dari firman Tuhan yang nantinya mempersiapkan kita untuk menerima tahun depan. Tuhan mau supaya kita dikuatkan dalam batin kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, mengapa harus ada penekanan-penekanan pada setiap tahun yang harus kita memasukinya? Karena Tuhan sendiri punya rencana dan rancangan yang Tuhan berikan atau yang Tuhan inginkan umat Tuhan alami. Setiap tahun-tahun kehidupan kita, Tuhan tidak ingin berjalan begitu saja, tapi percayalah kita dan ketahuilah bahwa setiap detik-detik kehidupan kita
Tuhan selalu terlibat di dalamnya. Karena itu saudara yang kasih, Tuhan punya penekanan secara khusus setiap akhir dan awal tahun agar kita siap bergerak bersama-sama dengan Dia. God wants us to be ready, to go, to move, to make a move together with Him. That's why He always emphasizes, give us certain things, the end of the year and the beginning of the year, so that we are preparing wisely to work and move with Him. Supaya kita bijaksana bisa bergerak bersama dengan Dia. Amen. Untuk apa? Kita melihat 2023 sebuah rancangan yang Tuhan inginkan menjadi tahun-tahun yang luar biasa. To see 2023, the great year that the Lord is preparing and announcing for you and me to experience great things. Can you say amen? Amen. Nah, umat Tuhan, 2023 adalah tahun di mana Tuhan ingin menyatakan dirinya. Sehingga kita harus tahu bahwa Dia sebagai penguasa ruang dan waktu. Penguasa ruang dan waktu. Coba katakan, penguasa ruang dan waktu. Ya, Dia ingin membawa kita melewati situasi ruang dan waktu untuk naik. He wants to bring us come through time and space to go higher and higher. Ya, naik lebih tinggi lagi ke rencana Allah. To reach out, higher to reach out. The plan He store for us, yang sudah Dia siapkan rancangannya untuk kita. Dan dalam rancangan yang disiapkan untuk kita, tidak tertutup kemungkinan Tuhan akan lakukan percepatan-percepatan yang di luar kemampuan kita, di luar keuangan kita, di luar potensi kita, di luar harapan kita. Tuhan mampu melakukannya jauh lebih cepat dari yang kita pikirkan dan kita harapkan. Haleluya. Bagi Tuhan itu hal yang biasa karena Dia penguasa ruang dan waktu. For God to do something, to accelerate something, it's normal. Because He is the God over the entire space and time. Dia Tuhan yang ingin melihat bahwa kita tidak terikat. Tuhan tidak ingin kita terikat oleh penyesalan. Next slide please. Untuk melihat bahwa ada penyesalan, kemenangan, bahwa ketakutan masa depan yang mungkin kita akan menghadapi di tahun-tahun yang depan kita ini. Dengar saudara yang kasih, percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita menyelesaikan banyak hal. Tuhan tidak mau kita terikat dengan keadaan-keadaan menyesal masa lalu. Dalam ketakutan, keraguan. Kenapa saya begini dan begitu? Kenapa tidak alami ini dan itu? Kenapa mesti begini dan begitu? Saudara yang kasih, 2023 belum kita sampai di sana, tapi kita akan memasuki di sana. Dan pengkhotbah berkata begini, we are going to enter 2023 with the word of God. Kita melihat di dalam pengkhotbah Ecclesiastes 9:11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk orang yang cepat. Saudara lihat, Anda lambat belum tentu kalah, saudara yang kasih. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Anda mungkin merasa tidak kuat, tapi jangan takut, tidak berarti tidak kuat lalu Anda kalah. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia. Haleluya. Saudara lihat di sini, tapi lihat di ujung di bawah situ dikatakan bilang apa? Apa saudara yang kasih? Waktu dan nasib atau waktu dan keadaan dialami oleh setiap orang. Haleluya. Saudara yang kasih, apapun latar belakang kita, whatever our background, every one of us, the Lord give us time and destiny. Jadi saudara yang kasih, kita melihat di sini bahwa ketika Tuhan berbicara dalam hikmatnya melalui Salomo pengkhotbah 9 ayat 11 ini, bahwa Dia adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tidak dibatasi oleh masa lalu kita. Yang percaya bisa katakan amin. Dia tidak dapat dibatasi dengan masa lalu kita yang tidak bisa dirubah.
atau masa depan kita yang tidak dapat diprediksi. Saudara yang kasih, karena dia Tuhan di luar waktu. Tuhan tidak memakai jam tangan dan Tuhan tidak dikuasai dengan jam tangan. Tuhan tidak memakai kalender. God not use watch or calendar because He living outside of the time. Haleluya. Karena Tuhan hidup di luar waktu dan ruang, maka Tuhan berkuasa mengatur perjalanan saya dan saudara. Seorang yang berkarisma, seorang pemimpin yang hebat, tapi tetap dia terbatas. Tuhan kita bukan sekedar pemimpin raja yang hebat, tapi dia penguasa ruang dan waktu. Haleluya. Itulah sebabnya saudara yang kasih, kita tidak akan pernah bisa rubah yang lalu dan kita tidak bisa prediksi masa yang akan datang. Tapi satu hal yang kita percaya, Tuhan bersama dengan kita. Amen. Tuhan bersama dengan kita sebagai Alfa dan Omega untuk kita melewati masa-masa dan bisa berurusan dengan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, untuk itu saudara yang kasih, jika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kita dalam kondisi apapun kalau kita sakit. Dan Tuhan bisa menjaga kesehatan kita, Tuhan bisa menjaga keselamatan kita. Amen. Tuhan dengan cara bisa menolong kita dalam semua area dan arena kehidupan kita. Kenapa? Agar kita tidak hidup di masa lalu, tapi kita hidup bersama dengan Tuhan hari ini, agar kita mengalami terobosan. God want us together with Him, doing breakthrough after breakthrough. Terobosan, haleluya. Tembus dari satu masalah ke masalah yang lain. Ya, untuk kita mengalami terobosan, promosi, ataupun temukan bagian-bagian yang terbaik yang Tuhan sudah taruh dalam lembaran hidup saya dan saudara. Haleluya. Nah, untuk itu saudara yang kasih, Mazmur 46, the Lord has ordained the days, that greatness of God installed in that days. Haleluya. Yang terbaik sudah Tuhan taruh untuk saya dan saudara. Di hari-hari yang akan kita lewati, walaupun tidak diprediksi, tapi kita bisa percaya. Kita tidak hidup karena prediksi, kita tidak hidup karena pengalaman masa lalu. Kita hidup karena percaya Dia Alfa Omega menyertai kita. Psalm 46, 1, 2, and 3. Mazmur 46 ayat 1 sampai 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ada yang katakan amin? Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Baca ayat 3. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh gelombangnya, Tuhan menyertai saya dan saudara. Saudaraku yang kasih, kita tidak bisa membatasi berita-berita ataupun pandangan ataupun prediksi ataupun ramalan, keadaan-keadaan yang mungkin saja 99% itu benar, tapi kita harus lebih mempercayai. Bagi orang percaya, Tuhan sudah terbukti penolong dalam kesesakan. Jadi, kalau kesesakan datang, itu kesempatan untuk kita berkata, penolongku akan membuktikan dirinya. When the trouble come, when the difficulties time come, that's a chance for us to allow and to approve God as our helper. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita akan melihat Tuhan penolong yang agung menjadi penolong kita saat-saat masa kesulitan itu datang. Dan Dia mengatur waktu dan kesempatan. Coba katakan, waktu dan kesempatan. He arrangement, time and opportunity, time and chance to put us on the right place, on the right time. Untuk menempatkan kita dengan bebas pada tempat yang tepat, waktu yang tepat. Haleluya. Dan membebaskan kita, free us from the trap of the enemy. Melepaskan kita dari jerat-jerat musuh dan membuat kita berhasil dalam segala, dan membuat kita make us prosper in all our way. Haleluya, sukses dalam setiap jalan kita. Amen. Saudara yang kasih, itu yang dimaksudkan dari ayat tadi, bahwa sebagai penolong Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Bahkan ayat 2 dan 3 dikatakan tadi, aku tidak takut. Katakan, aku tidak takut. Haleluya.
tidak didominasi dengan rasa takut. We are not operate by fear. We operate by the word of God. Haleluya. Nah, Dia sebagai penguasa ruang dan waktu. He is the Lord of time and space and every condition. Dia penguasa dari ruang dan waktu. Dalam Yohanes pasal 2 kita baca dan kita tahu kisah itu ayat 1 sampai 11. Kita melihat Yesus sebagai Tuhan atas ruang dan waktu. In John 1 to 11, we will see how Jesus control the situation because He is the Lord of the situation. Dia menjadi Tuhan dari segala keadaan, waktu. Yesus adalah Tuhan penguasa ruang dan waktu yang mengendalikan waktu dan ruang. Haleluya. Dengar saudara kekasih, kemanapun saudara pergi selalu akan ketemu dengan ruang dan waktu. Betul saudara? Anda bisa duduk karena ada ruang di situ. Kita tidak bisa menghindari ruang dan we cannot escape from the space and time. Wherever you are seated because they are space. Betul saudara? Saudara duduk karena ada ruang. Dengar. Yesus berkuasa untuk mengatur ruang dan waktu itu. Injil Yohanes mencatat bagaimana kita melihat mujizat Yesus yang pertama, di mana Dia mempercepat, accelerate the first miracle of Jesus Christ in the Galilee, the city of the town of Cana. He accelerate the time. Dia mempercepat waktu, to cut short the time, mempersingkat waktu, to produce the quality wine. Menghasilkan anggur yang sangat the best wine, anggur yang terbaik dalam waktu yang singkat. Di dalam pernikahan, in the wedding ceremony by that time. Galilee. He saved the couple. Dia selamatkan pasangan yang menikah pada waktu itu dari rasa malu. He saved. Kenapa Dia selamatkan? Karena Dia penguasa ruang dan waktu. Manusia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menghasilkan anggur yang berkualitas tinggi. Next slide please. Manusia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menghasilkan anggur berkualitas tinggi. Tetapi Tuhan kita, namanya siapa saudara? Tuhan kita namanya siapa? Yesus kita melakukannya dalam hitungan apa saudara? Detik. Coba kita mulai renungkan ini perlahan-lahan. Anggur adalah gambaran dari sukacita dan kebahagiaan hidup. Makanya pesta perkawinan itu selalu tersedia anggur. Saudara bertanya, waktu yang dibutuhkan untuk membuat anggur itu berkualitas enak berapa tahun? Waktu saya ada di sana, di kota Galilea itu di Kana, di tempat itu mereka sudah bikin tempat ibadah, orang bisa terima berkat perkawinan ulang di situ untuk terima berkat. Dan di sampingnya ada toko yang menjual anggur. Waktu saya masuk di sana, saya bertanya, where is the best one? Dia tanya, saya bilang anggur yang terbaik di mana? Dia tanya, kamu mau yang berapa tahun? Saya tanya yang paling bagus berapa tahun? Dia bilang 11 tahun kawan. Yang the best wine 11 year. I'm asking. Lalu saudara kekasih, saya dengan Pak Ois tap mungkin satu orang setengah botol saudara kekasih. Karena tes, boleh tes, asal tidak boleh bawa pulang saudara kekasih. Tes sebanyak-banyaknya saudara kekasih. Saya tambah, saya putar, saya kembali, saya putar, saya tambah. 11 tahun, 11 year. You can imagine 11 year to get the result of quality and best wine. 11 year, 11 tahun. Nah, perkawinan di Kana hanya membutuhkan beberapa, katakan sekejap. Dengar, kalau Tuhan mengatur hidup saudara, kalau saudara percaya, keajaiban di Kana Galilea terjadi di kota ini, terjadi di hidup saudara. Amen.
Tuhan bisa buat bagi karir saudara. Tuhan bisa buat bagi income saudara. Tuhan buat untuk menyelesaikan persoalan saudara. Amen. Because He is the God of the time. Dalam waktu yang singkat, pembuat anggur membutuhkan 11 tahun. Yesus tidak perlu pakai anggur, saudara yang kasih. Hanya dengan air, Dia mempersembahkan anggur yang the best. Through water, He made the best wine they ever had in the Mary's life. Saudara lihat di sini. Karena itu saudara yang kasih, sekarang kita mau mempercayai Tuhan bahwa Dia Allah yang mampu masih berubah. Dengar saudara yang kasih, jangan menjadi Tuhan untuk mempensiunkan saudara. Izinkan Dia menjadi Tuhan atas hidup saya dan saudara. Jangan memvoniskan keadaan saudara. Katakan, saya tidak pernah membatasi Tuhan dalam hidup saya. Katakan, jangan pernah, do not limited God in your side. Haleluya, amen. Nah, seringkali saudara yang kasih, kalau kita hafal Pancasila, kemakmuran bagi apa saudara? Ada salah satu poin yang keberapa itu? Kemakmuran bagi seluruh rakyat kita yang penuh keyakinan. Yang keempat bilang apa? Kemakmuran bagi seluruh rakyat dengan penuh keyakinan, kemakmuran. Tapi begitu di gereja kita bicara soal kemakmuran, orang tidak percaya. Orang lebih percaya Pancasila daripada firman Allah. Dengar saudara, kalau Pancasila buatan Soekarno Anda percaya, firman Yesus jauh lebih hebat. Amen. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, dengar. Alkitab berkata kepada kita bahwa kita akan menghadapi situasi-situasi 2023 yang kita belum tahu seperti apa jadinya. Seperti pengantin muda yang kita baru dapatkan cerita di kejadian di dalam Yohanes 2 tadi. Coba kita membayangkan apa yang terjadi dalam pesta itu. Kalau air anggur tidak Yesus ciptakan dari air.